Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Ananda semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dengan tema meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Lalu apa itu optimis? Optimis adalah sifat yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Dan ada pun ciri orang yang memiliki sikap optimis. Yang pertama, memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan rasa senang. Yang ketiga, mensyukuri keberhasilan dan mengevaluasi kekurangannya. Dan yang keempat, melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan, peluang, dan kemungkinan. Dan yang kelima, dalam situasi sulit selalu menganggap masih ada kesempatan untuk berhasil. Dan yang keenam, memiliki wajah berseri-seri dan mudah tersenyum. Dalam Quran surah Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 53 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita agar tidak berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala apapun kondisinya, bagaimanapun keadaan yang menimpa kita. Maka Allah tetap memberikan rahmatnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Manfaat optimis. Yang pertama, tidak mudah untuk keluar dan putus menjadi sulit untuk dicapai. Yang kedua, memiliki semangat yang tinggi dan sukses dalam mencapai cita-cita. Yang ketiga, sukses mencapai cita-cita. Lalu kemudian ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai suatu harapan, keinginan atau cita-cita. Ciri-ciri ikhtiar, yang pertama, orang yang ingin pandai harus berusaha dengan rajin belajar. Yang kedua, orang yang ingin hidup berkecukupan harus berusaha dengan rajin bekerja. Yang ketiga, orang yang memiliki tabungan harus berusaha hidup hemat. Dan yang keempat, orang yang ingin sehat harus berusaha dengan rajin menjaga kebersihan dan berolahraga. Yang kelima, orang yang sedang sakit dan ingin sembuh harus berobat. Mengenai ikhtiar ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Najm surah yang ke-53 ayat 39 sampai 42 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Yang artinya, dan bahwa insan atau manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sebenarnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi Allah jawaban kepadanya dengan jawaban yang paling sempurna, dan sebenarnya kepada Tuhan mula akhirnya segala sesuatu itu. Maka di sini Allah menegaskan kepada kita semua ataupun kepada manusia bahwa terhadap apa yang telah diusahakannya, maka dia akan memperoleh terhadap apa yang telah dia usahakan. Nah, maka apa yang kita usahakan pada hari ini, maka itulah yang kita peroleh di masa yang akan datang. Dan maka pada hari ini kita rajin membaca, rajin belajar, maka kita akan memperoleh keluasan ataupun keluasan ilmu atau wawasan di masa yang akan datang. Atau hari ini kita bermalas-malasan, maka kita akan memperoleh akibat dari bermalas-malasan itu di masa yang akan datang. Dan adapun manfaat ikhtiar, yang pertama, terhindar dari sifat malas dan putus asa. Yang kedua,
mensyukuri nikmat Allah, dan yang ketiga bersungguh-sungguh dalam usaha dan diiringi dengan doa. Yang terakhir adalah tawakal. Lalu apa itu tawakal? Tawakal artinya berserah diri kepada Allah atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan bersungguh-sungguh dan berdoa. Dengan kata lain, tawakal adalah berserah diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh setelah melakukan usaha dan ikhtiar. Lalu setelah kita berusaha maka kemudian kita harus bertawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 159 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Maka di sini optimisme kita, kemudian kita usaha, terus ataupun ikhtiar dengan yang terbaik, maka yang terakhir adalah bertawakal dengan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa sambil berdoa kita mengharapkan hasil yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hasil yang terbaik kepada kita terhadap apa yang telah kita usahakan. Lalu manfaat tawakal adalah yang pertama, percaya diri dan optimis dalam meraih cita-cita. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah. Dan yang ketiga, berhati dan mawas diri dalam melakukan kegiatan. Dan yang terakhir, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu optimis, ikhtiar, dan tawakal. Dalam Quran surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 53, di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, Quran surah An-Najm, surah yang ke-53 ayat 39 sampai 42. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan memberi balasan sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Dan yang terakhir, Quran surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 159 berisi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berlaku lemah lembut, memaafkan kesalahan orang lain, memohonkan ampunan untuk orang lain, bermusyawarah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kesimpulannya tadi, setelah kita optimis, maka kita ikhtiar ataupun berusaha. Setelah itu barulah kita bertawakal, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang telah kita usahakan. Nah, setelah kita berusaha, maka diserahkan kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik terhadap apa-apa yang telah kita usahakan. Baik, sampai di sinilah penjelasan materi kita pada hari ini, yaitu tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Dan apa yang telah disampaikan dalam materi ini, semoga ilmunya bermanfaat dan barokah dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.